Yap, semua ada AI-nya sekarang ya kan. Itu ada sebuah standar baru gitu. Nah, ya minimal ada AI-nya lah buat lebih modern gitu. Nah, di sini gitu ada AI baru lagi gitu. Ada AI baru lagi yang ada di sebuah website gitu. Ya namanya websitenya cukup terkenal, itu ada website Coca-Cola gitu. Yang ada di negara Europe, US sana gitu kan. Nah, jadi itu cara aksesnya gitu kan. Kalau kalian ketik langsung ibaratnya Coca-Cola gitu di Google atau kalian langsung masuk coca-cola.com gitu. Itu kalian akan langsung dialihin ke website Indo. Itu berdasarkan ya header dan segala macam IP mungkin ya, dan segala macam mekanismenya gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakai VPN gitu atau pakai link yang ada di bawah langsung yang ada di deskripsi, mungkin kalian langsung ke AI-nya gitu. Nah, jelas aku akan share screen tapi mungkin aku akan mematikan kamera karena nge-lag parah. So ya, ini adalah AI-nya. Jadi kalian tinggal ada link kayak gini, kalian ketik aja. Nah, di sini yes ya, yes karena pakai audio yes, bos. Welcome. Nah, I'm so happy you're here. I want to hear about your favorite holiday memories, and with a little bit of magic, kalau I'll kalian bring ngelihat them to gini kan. life in the form of a magical snow globe. Click below to register or log in so we can begin. Nah, di sini kalau kalian ngelihat AI-nya itu dia agak sedikit glitchy atau laggy ya kan ibaratnya Hi, kan. are you ready to Nah, create your very own personalized snow globe? Tell me about your favorite holiday memory. Nah, di sini gitu kalau kalian nanti sampai diem agak berapa lama, dia akan refresh sendiri gitu. Nah, ini video yang ada di depan ini itu dibuat oleh AI gitu. Nah, di sini kalian kalau mau ngebuat gitu kan, harus pakai create account yang ada di sini atau login gini. Nah, masalahnya gitu kan. Karena dari awal kita nggak bisa pakai gitu kan. Nah, sehingga kalau kalian create account gitu, ya itu nggak akan bisa atau login tuh nggak akan bisa ya kan. Paling nanti dialihin ke yang Indo langsung. Nah, jadi ya kalian harus tetap pakai VPN Indian gitu. Aku pakai VPN proxy aja. Paste, go, kayak gini. And ya, di sini aku nggak langsung ngedaftar ya kan. Aku cuma mau ngeliatin ke kalian aja gitu. Betapa menariknya AI ini gitu. Bla bla bla, privacy no. Oke, tunggu bentar. Yes. Welcome. I'm so happy you're. Nah, di sini aku udah pakai VPN gitu kan. Dan sini sih sekali lagi aku nggak mau ngedaftar account di Coca-Cola bukan karena kenapa-kenapa gitu. Karena di sini itu pasti datanya akan digunakan untuk keperluan bisnis, entah nanti dijual ke perusahaan lain atau untuk ke siapa gitu kan. Nah, siapa tahu gitu dengan kita mendaftar gitu kan. Iya, hal-hal yang beginian gitu kan. Oh, mereka pasti juga akan semakin marak nih AI gitu kan. Dan yang ada banyak dampak negatifnya ke belakang gitu. Walau gitu kita kalau mengunjungi ini doang website Coca-Cola ini aja gitu, itu ya juga termasuk salah satu mendukung ya karena trafiknya gitu atau ya ibaratnya kesini kan mesti dicek tuh trafiknya kok rame banget nih di home Coca-Cola yang ini. Nah, itu sudah pasti itu ya tiba-tiba jadi tinggi ya, oh semua orang pasti tertarik nih supaya untuk mengunjungi website-website mereka gitu pakai AI depannya lah kayak gitu. Nah, hasilnya kayak gimana gitu kan kita bisa lihat di galeri. Jelas My Snow Globes atau punya aku nggak ada gitu kan karena aku nggak punya. Nah, di All Snow Globes kalau kalian nggak, ini adalah yang terjadi kayak gini. Nah, ini adalah hasil-hasil dari orang-orang lain ya paling kayak gini lah sekiranya gitu. Jadi dia bisa nge-generate gambar gitu, ada logo Coca-Cola gitu dan ada tulisannya Coca-Cola gede di mana-mana lah kayak gini kan. Terus ada tulisannya createrealmagic.com, ini ada websitenya juga gitu, bisa di share dan segala macamnya gitu. Nah, kira-kira kayak gini doang sih AI-nya sih, dan nothing more gitu. Nah, tapi ini adalah sebuah hal yang menurutku cukup mengkhawatirkan lah. Nah, kenapa ini mengkhawatirkan gitu kan? Nah, di sini gitu ya cukup menyedihkan lah menurutku ya untuk era sekarang ya. Dimana dulu gitu serba otomatis nih, semuanya serba otomatis ya kan. Oh, dulu misal pabrik gitu. Contohnya dulu manual kan harus banyak para pekerja gitu untuk dari mulai masak sampai dengan mengemas gitu kan. Sekarang paling cuman masukin bahan, semuanya langsung diolah otomatis digiring, tinggal packingnya aja yang masih manusia gitu kan, masih membutuhkan tenaga manusia gitu. Dan mungkin nanti di akhir juga sepenuhnya semua pabrik itu nggak pakai jasa manusia gitu, pure pakai
robot semua, otomatis semua gitu, supaya menjaga higienitas. Terus mungkin kedepannya lebih produksi lebih banyak dan segala macam kan, mengurangi cost juga, itu juga bisa gitu kan. Nah, Indian gitu kan, sekarang juga ada AI gitu, full semua AI gitu, dan Indian gitu kan, ya kayak tadi itu efisiensi atau PHK untuk mengurangi cost dan untuk jangka panjang kan juga enak juga kan. Nah, dan ini juga pasti AI kayak gini ya kan, yang kemarin dan segala macamnya itu berkembang cukup cepat ya kan. Dan juga pasti akan masuk ke Indonesia gitu, kayak mau nggak mau ya kan, kayak TikTok dulu boomingnya ada di luar gitu. Boomingnya ada di luar dan sekarang gitu boomingnya juga ada di Indonesia gitu kan. Nah, terus gitu, terus. Nah, di sini ya jelas we cannot stop that gitu kan. Kita nggak bisa menghentikan yang namanya perkembangan AI, dan AI masuk ke Indonesia tuh we cannot stop it gitu kan. Nah, sekarang ya juga semua lini kehidupan juga ada AI-nya juga kalau dipikir-pikir kan. Laptop, TV juga ada gitu kan, kayak oh memperhatikan kalian nih, ibaratnya something like kebiasaan ya kan. Nah, dan segala macamnya, chip ada AI-nya gitu kalau kalian ke toko TV dan segala macam-macam toko elektronik gitu kan. Nah, cepat atau lambat juga ini juga ya tadi tuh diimplementasikan ke perusahaan yang semulanya otomatis aja. Sekarang ada AI-nya gitu supaya kita bisa mempelajari nih. Langsung, nggak usah didata, langsung keluar gitu. Oh, ini datanya sekian 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 sekian. Alasannya kenapa kenapa, terus nanti cost-nya mungkin nanti akan langsung keluar nih. Ibaratnya keuntungan proyeksinya mau dijual kemana gitu kan, dan segala macamnya itu pasti nanti bisa langsung keluar semua karena ada AI gitu. Nah, di samping ini gitu kan, ya kenapa gitu kan, kenapa AI mungkin cukup menarik lah untuk dari bidang pengusaha gitu kan. Yang pertama adalah dia nggak bayaran gitu. Jelas, cuma sekali aja gitu. Kita buat AI paling berapa puluh juta, mungkin berapa juta sampai berapa puluh juta ya. Ini asumsi aja, aku nggak tahu berapa harga AI yang sebenarnya gitu kan. Terusan kalau mau marketing gitu misal, kalau mau marketing gitu, ya tinggal bikin poster dan kawan-kawan gitu, langsung ketik jadi, langsung post di media sosial atau mungkin dipasang di mana-mana gitu. Ya sederhana itulah, mungkin kira-kira dapatlah gambarannya gitu. Tapi kalau misal ada orang yang ngomong, oh ini kan di bidang seni ya kan, ini nggak ada hatinya, nggak ada emosinya gitu. Nah, technically gitu, mungkin untuk sekarang mungkin masih kelihatan lah, untuk itu masih AI banget gitu, AI banget. Tapi mungkin kedepannya gitu, kedepannya sampai mungkin 100, mungkin ya nggak usah lama-lama lah, 5-10 tahun kemudian gitu. Kita nggak bisa untuk membedakan gitu, itu ini tuh dibuat oleh manusia gitu. Sorry, ada motor. Kita nggak bisa membedakan gitu. Ini tuh ibaratnya apa ya? AI atau enggak gitu. Ini cuman ya kita cuman tahu aja ini. Oh, ini gambar gitu. Dan mungkin di awal-awal ini ditolak gitu, kayak ditolak ibaratnya ya wah, ini penolakan nih, ini penolakan. Nah, kayak dulu-dulu lah penolakan gitu. Nah, semakin banyak dan sering dan semakin marak gitu kan, kayak dulu TikTok gitu kan. Kita tolak nih rame-rame, tolak rame-rame ya kan, sampai di ya maksudnya sampai banyak lah penolakan gitu kan, sampai sekarang gitu malah banyak Indonesia yang pakai gitu, malah kayaknya wajib ada gitu di setiap HP ya kan. Nah kayak gitulah, sehingga memaklumi hal yang salah gitu Indian gitu kan, dan pasti berdalih yang nggak modern dan segala macamnya. Tapi jujur kalau aku ya kasihan sih gitu kan, kasihan, dan ya aku menolak gitu sebenarnya. Terusan fakta yang cukup menyedihkan jelas yang selanjutnya itu tadi adalah we cannot compete with AI itu. Kita nggak bisa kayak oh bersaing dengan atau mungkin melawan AI gitu ya, kayak tadi ya. Beberapa bidang aku mempercayai bahwa AI gak akan menggantikan di bidang itu ya kan. Contohnya apa? Ya jelas kedokteran ya kan, kesehatan. Aku nggak mau ya kan kayak aku sakit apa gitu. Terus aku kontak sama AI tiba-tiba sakit yang nggak jelas gitu kan. Mereka kasih obat gak jelas juga. Nah itu kan nggak mau itu. Aku mending sama dokter gitu. Nah, atau guru itu yang ngajar tuh pakai emosi ya kan. Walau guru salah satu pekerjaan paling berbahaya di Indonesia gitu untuk sekarang gitu. Tapi dia mengajarnya juga pakai emosi, pakai perasaan kan. Kalau mungkin pakai robot kan ya, oh, pokoknya 1+1 2 gitu dijelasin dan bla bla bla. Nah, kan nggak enak ya kan kalau ngajar cuman nggak pakai gitu ya kan, nggak pakai intonasi lah. Dan masih banyak gitu di bidang-bidang lain lah. Kalau kalian mungkin tahu gitu bisa komen di kolom komentar gitu. Dan ya ini cukup kontroversial gitu kalau kalian ngelihat di beritanya yang di luar gitu, AI Coca-Cola gitu. Itu cukup kontroversial lah ibaratnya ya kan. Ya seperti yang aku sebutkan tadi lah kira-kira masalahnya ya kan. Ya mungkin a bit lagi jelek dan segala macamnya itu mungkin di awal-awal aja gitu. Hujatan-hujatan seperti itu mungkin nanti di akhir ya nggak bakal sebad ini juga. Terus mungkin gitu ya semakin banyak gitu kan
jobless atau yang di PHK dan segala macamnya tuh pasti banyak. Dan pemikiran yang muncul pasti di antara tiga ini kalau aku nggak salah ya kan. Yang pertama adalah kerja melebihi AI gitu. Mungkin ada lag di AI gitu. Misal, oh AI punya kelemahan kreativitas, dinamis dan segala macam, kita ya berkembang kayak gitu kan. Ibaratnya kita harus nggak seperti AI, kita harus menunjukkan sisi unik yang sebagai manusia tuh ada dan nggak bisa digantikan gitu. Dan itu menurutku cukup sulit ya kan. Nggak semua di bidang lini pekerjaan itu bisa lah di kayak gituin ya. Contohnya mungkin aja nih, aku nggak tahu ya. Contoh AI di bidang perhitungan gitu, statistik, accounting dan segala macamnya gitu. Ini jujur aku nggak tahu apa itu pekerjaannya dan gimana gitu kan. Tapi itu kan pekerjaan yang sifatnya statis ya kan. Jadi ya kita ngitung gitu, kita ngitung berbagai angka gitu kan. Mungkin kita di satu titik gitu, kita mungkin akan capek gitu. Misal satu tambah satu, mungkin yang sederhana jadi, yang semulanya dua jadi tiga gitu kan. Nah, human make mistakes gitu, tapi machine done gitu kan ibaratnya kan. Mungkin akurasinya lebih tinggi lah dan segala macamnya. Itu cukup sulit menurutku, dan nggak bisa di berbagai lini kehidupan. Mungkin kalau kedokteran mungkin bisa, mungkin kalau di bidang mengajar bisa, mungkin di bidang seni mungkin masih bisa dan segala macamnya. Tapi mungkin ada di berbagai bidang yang mungkin kita nggak bisa gitu untuk compete with AI, terlalu impossible. Nah terus daripada kita bersaing gitu kan, nah inilah muncul yang kedua gitu, dimana kita nyuruh AI untuk kerja sama kita gitu, kerja untuk kita ya, sorry, kerja untuk kita. Dan yang ketiga nih, tipis-tipis ya kan, kerja sama dengan AI itu. Nah, jadi yang satu itu kita nyuruh AI untuk kerja sama kita, yang satu itu kita kerja sama nih. Ibaratnya ya mungkin beriringan lah jalannya. Jadi yang satu tuh kita jalan di depan di AI, yang satu tuh kita berjalan di depan, masih di depan tapi ya ibaratnya suruh kerja lah ibaratnya. Yang ketiga tuh kita berjalan beriringan lah. Ini kayak gini wis sering muncul gitu kan. Beda-beda tipis itu. Tapi kalau dari sudut pandangku, nomor dua ini atau nyuruh AI kerja untuk kita nih udah sering ya kan, udah sering, dan it will not work forever itu untuk sekarang dan di masa depan lagi. It will not work, why gitu kan. Karena sebagai contoh gitu, dulu aku sering melihat iklan gitu, iklan gitu kan. Sorry, ini bukan untuk bermaksud apapun ya kan, di YouTube gitu bahwasanya gitu, kalau kalian iklan di mana scriptwriter akan digantikan oleh AI gitu, yang sederhana aja gitu. Jadi biasanya kan gini, ini aku tunjukkan ke kalian gitu, ini adalah sebuah website yang ibaratnya aku mendapatkan keuntungan, aku gulung terus nanti jadi puluhan ratusan juta gitu. Gimana caranya? Ini saya kasih sesuatu rahasianya. Jadi kalian masuk ke website freelance gitu kan, kalian gantikan gitu AI-nya, kalian nanti terima orderan ngetik-ngetik kayak gini gitu kan, kalian gantikan dengan AI, jadi kalian ngetik nggak capek gitu, kalian nggak bakal ngetik sama sekali, dan kalian terima duit gitu. Yes, it will work gitu. Tapi untuk sementara itu ya, semua orang nggak dongo. Semua orang nggak begitu dongo banget lah. Ya Indian gitu ya, pasti ya semua orang nyadar lah. Semua sekarang ada AI nih, mending foto kasih AI ketik selesai gitu kan. Nah, kayak gitulah. Semua orang pasti ya kayak gitulah, Indian lah. Cukup sulit lah. Freelance dengan modal AI tanpa no skill gitu. Bukan aku ngomong mustahil ya kan, tapi cukup sulit aja gitu. Karena ya semua orang pasti akan melakukan hal yang sama gitu kan. Nah, dan sekarang gitu malah nggak works lah strateginya menurutku ya kan. Ya human makes mistakes, tapi ya AI make mistake at the beginning ya kan, kalau human all the time. Ya sifatnya, tapi AI itu nggak dinamis dan nggak bisa berkembang ya, harus dilatih lagi. Nah itu untuk sekarang, tapi aku yakin AI di masa depan mungkin nggak usah di train, dia akan melatih berdasarkan mungkin setiap minggu, setiap bulan dia akan ngetrain lagi gitu. Nah, untuk yang nomor tiga yang tadi, yang kita kerjasama dengan AI gitu, itu literally yang sekarang kita lakukan semua ini gitu. Seperti kita ngoding contoh gitu kan. Gak bisa dikit gitu, ini kita mau kayak gini, gak bisa dikit gitu kan. Ya kita akan ibaratnya ya, kita langsung chat GPT aja nih gitu kan. Kayak bisa nggak bisa ngoding dikit, ini nggak sesuai dikit, chat GPT. Nah, saling melengkapi lah ibaratnya, satu sama lain gitu. Nah, kalau strategi ini gitu, itu aku yakin cukup bisa dilakuin lah, cukup bisa dilakuin gitu. Kenapa gitu ya? Karena kita nggak 100% percaya pada AI gitu. Ada yang yang satu duanya gitu kan. Ada skillnya lah minimal lah. Nah, dan aku yakin juga nggak akan bertahan lama juga sih ini ya. Karena ya Indian gitu, AI pasti akan di semua pihak gitu kan. Mau yang dari awal ibaratnya nggak ada AI-nya, ya Indian pasti pakai AI itu pasti. Kayaknya ya, kemungkinan juga gitu. Karena tinggal ketik aja langsung hasil keluar jadi gitu. Walaupun di sini sudah ada banyak yang
ibaratnya kalau kalian ngetik misal aku mau buat apa gitu, nah itu dari ChatGPT mungkin dari coding udah bisa gitu tanpa kita intervensi ngoreksi dan segala macamnya itu udah bisa. Nah Indian gitu kan, yang dirugikan jelas adalah kelas pekerja. Jadi ya kelas marketing sekarang ya kan. Kenapa? Ya pasti karena perusahaan itu cari murah dan dalam jangka panjang gitu kan. Mungkin dari awal nih kita gaji 30 juta gitu kan. Kita buat AI 30 juta. Tapi in the end, in the long run gitu kan. Kita nggak harus ngasih pesangon kalau pensiun gitu kan. Nggak harus ngegaji juga gitu kan. Terus standby 24 jam gitu kan. Kalian mungkin nggak bisa kan. Mungkin jam 1 pagi udah tidur. Mungkin AI tinggal diaktifin lagi. Dia udah bisa langsung set gitu kan. Tunjangan kesehatan. Dia nggak sakit kan. AI nggak sakit. Paling kalau listriknya mati ya wes selesai gitu kan. Dan nggak bisa ya banyak lah lebih dari manusia gitu kan. Dan ini dari POV ku sendiri ya, tapi nggak semuanya paling di PHK lah ibaratnya, pasti diefisiensikan kedoknya kan. Ya ibaratnya contoh gitu, kalau kalian misalkan ya ini aku nggak tahu ya gimana cara kerja sebuah perusahaan gitu, tapi ini aku menebak-nebak aja gitu karena perusahaan jelas gak mau rugi ya kan, maunya untung aja. Jadi ya setelah buat kayak gitu misalkan di dalam marketing ada divisi, mungkin ya divisi marketingnya gitu kan udah dibuat AI divisi marketing, mungkin 30 orang gitu kan, mungkin isinya awal-awal 30 orang gitu, terus nanti dipangkas gitu kan karena udah punya AI gitu, nggak usah ada graphic designer, nggak usah ada bla 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 gitu kan, nggak usah ada ABC gitu kan, divisi yang di graphic designer dan segala macem. Terus konsepnya juga nggak perlu gitu kan, yang paling penting ya konsep maker dan segala macamnya kayak gitu gitu, ya paling cuman adanya itu gitu kan. Nah gitulah ibaratnya, mungkin tinggal 5 atau 7 orang gitu karena udah bisa dipangkas pakai AI gitu. Nah terus ya habis itu apa ya, di PHK atau diefisiensikan, dirumahkan gitu kan. Ya terus itu. Dan masalahnya yang paling utama adalah kalian tahu sendiri di Indonesia ini cari kerja itu sulit gitu. Yang semuanya sudah susah jadi sulit gitu kan. Dengan gaji yang proper loh ya. Kalau gaji yang nggak proper gitu, kalau aku ngelihat di misalkan ngoding gitu, WordPress 2 juta. Itu di Jakarta, work from office itu makan hati ya. Itu ada sebuah thread gitu. Aku ngebaca dan ya cukup menyayat hati ya. Nah, 2 juta di Jakarta tuh dapat apa, dan itu full time ya kan? Itu di Jakarta kayaknya. Dan ada batasan usia dari 25 sampai 30. Ini kalau kayaknya kalau lebih dari umur 30 tuh kayaknya udah kayak jompo banget, kayak nggak bisa jalan atau gimana gitu kan. Kayak cukup rasisme gitu. Cukup diskriminasi lah ibaratnya, sorry. Kayak kita, nah ini ya, kayak aku mikirnya gini, kayak kita berharap gitu. Kalau kita tuh sudah di usia 25 sampai 30, kita sudah menduduki posisi tertentu lah, minimal pekerja tetap ya kan, atau minimal apa gitu yang nggak di terlalu lini depan, yang nggak terlalu bisa digantikan gitu. Contoh ya mungkin agak kepala-kepala dikit lah, mungkin di ya ibaratnya ya kepala-kepala lah, hampir mendekati kepala-kepala gitu. Dan udah kayak gitu kan, misal kalian gitu di umur 25 sampai 30 gitu kan. Nah di sini yang minimal kalian harus tahu bahwasanya kalian juga harus berdoa nih, rajin-rajin gitu kan, itu supaya perusahaannya nggak bangkrut gitu. Karena gitu kalau kalian ngelihat beberapa perusahaan, mungkin contoh ya banyaklah perusahaan gitu kan gulung tikar gitu kan. Nah gulung tikar, wah, atau di PHK ya, yang kasihan tuh yang umur 25 sampai 30 tadi gitu kan. 25 sampai 30 yang mungkin ya habis masuk atau udah masuk lama, mungkin umur 30 ke atas ya, 30 ke atas. Nah, habis di PHK ya mereka mau ngelamar apa gitu, dan itu sering terjadi banyak di mungkin lingkungan sekitar kita gitu kan. Hampir mustahil lah ngelamar lagi di umur 30 31 kalau kalian nggak punya channel, atau mungkin ya teman-teman baik lah kayak gitulah ibaratnya. Kayak sulit sekali gitu. Nah, tapi gitu, apa yang kalian pikirkan tentang AI ini ya, tentang AI Coca-Cola ini, mungkin di masa depan kayak gimana nanti jadinya kan, tentang AI lah ibaratnya. Di kolom komentar ya. Dan kalau aku salah gitu, jujur tolong koreksi aku, dan makasih.